namanya air mani adalah, yang pertama cirinya kalau keluar itu adalah ada tadaffuq, ada muncratan, ima'in dafiq. Kalau ada orang nahin air kencing lalu dia bisa mengucurkan air kencing dengan kencingnya, itu biasa. Tapi kalau air mani nggak begitu, ada hentakan, hentakan dafiq. Dan hentakan keluarnya air mani ini lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita, karena hentakan kalau wanita di dalam, baru tinggal sisanya mengalir di permukaan kemaluan. Ma'in dafiq, ada hentakan yang pertama. Ada orang yang keluar mani tidak pernah melihat hentakannya. Tapi yang kedua adalah dari sisi rasa. Mohon maaf ini majelis mulia, jangan dikotori majelis ini dengan guyonan. Jadi saat keluar mani ada rasa yang namanya satu kelezatan yang khusus. Kalau ada orang nahan air kencing lalu dia mendapatkan toilet, senangnya luar biasa, lezat. Tapi keluarnya air mani tidak seperti itu. Tapi bagaimana kelezatan keluarnya air mani? Tidak perlu anda ceritakan, tidak perlu dijelentrekan panjang lebar, karena yang namanya rasa nggak ada guna kalau diceritakan. Ini maka kami batasi agar orang tidak langsung oh begini berhayal tentang rasanya keluar mani. Nggak bisa, urusan rasa nggak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Tapi kalau dengan orang yang punya pengalaman sama cukup disebut judulnya sudah mengerti. Contoh urusan rasa, saya menjelaskan rasanya manggis kepada orang Turki waktu itu. Manggis itu kayak apa? Buah begini, rasanya gimana? Manis, pusing dia. Manisnya kayak pakai gula? Oh bukan. Kayak permen? Bukan. Kayak apel? Bukan. Oh, namanya rasa kok diceritain. Kalau saya ambil manggis tak masukkan ke mulutnya baru oh gitu. Sama urusan keluar mani, lezatnya nggak bisa anda ceritakan kepada anak kecil yang belum pernah keluar mani, omong kosong. Tapi kalau sudah sama keluar mani nggak usah ngomong, sudah paham, selesai. Jangan banyak cerita tentang ini. Yang nggak paham memang belum keluar mani, biarkan nggak paham, nggak ada urusan dengan keluar mani dia. Wong dia nggak paham kok, kalau belum tentu berasa. Maka urusan rasa dok ini tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Yang ketiga adalah tidak ada hentakan, tidak ada rasa lezat yang khusus. Yang ketiga adalah urusan bau. Mungkin waktu tertidur dia keluar mani tapi tidak merasakannya karena mimpi. Bukan mimpi, yang mimpi tidak tahu tiba-tiba keluar mani. Kemudian memang dia tidak merasakan hentakannya, juga dia tidak pernah merasakan kelezatannya, tapi tiba-tiba celananya basah. Tinggal mohon maaf ya, tinggal dilihat saja. Maka kalau dia menemukan bau berikut ini, bau air mani adalah pertama seperti baunya putih telur. Kalau anda ambil putih telur, karena mani adalah telur juga yang akan membuahi benih juga. Kalau anda sentuh kalau anda sentuh putih telur dengan jemari anda gosok begini, maka itu mirip air mani. Atau anda tahu yang kedua adalah putik bunga. Kalau anda tahu bunga matahari putiknya itu anda sentuh bebasahannya, anyir-anyir bau mani. Atau kalau anda punya adonan kanji zaman dulu, zaman sekarang ada tembaga timah yang biasa untuk ngadonin kanji, itu sisa-sisa kanjinya kalau anda tuangin air aromanya naik, seperti itulah bau air mani. Maka kalau ada seorang laki-laki atau wanita menemukan bebasahan di celananya, kalau dicium ada bau anyirnya seperti itu, maka dia air mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau ternyata setelah dicium ternyata pesing,